Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya alamin. Pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak sekalian, dan alhamdulillah ini saya yang kedua hadir di sini. Tadi kaget, karpetnya baru kayaknya ya, cerah secara hijabnya itu. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Wigit, tadi sudah disebut. Saya seorang ahli bedah, jadi kalau dengan lihat darah pusing, saya kalau lama tidak lihat darah, yang pusing istri saya. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji sebagian dari surat As-Sajdah, karena di situ banyak mengandung ilmu tentang kejadian manusia, termasuk ilmu kedokteran. Karena saya seorang dokter, saya tertarik mengkaji soal itu. Karena apa? Nanti ada hubungannya dengan tema yang Bapak Ibu berikan kepada saya, yaitu berpuasa, hubungannya dengan kecerdasan anak kita, gitu ya. Jadi kalau kita, waktu saya 38 tahun belajar ilmu kedokteran, itu ada satu hal yang tidak pernah terjawab. Simpel sebenarnya. Saya belajar ilmu kedokteran sudah lama, tapi jawab satu pertanyaan tidak bisa. Apa itu? Di dunia saya yang saya pelajari, itu kok fakta dengan informasi keagamaan kita itu pada sama. Khususnya saya bertanya kepada diri saya sendiri, katanya kita itu dijadikan sempurna sebaik-baik bentuk, tetapi fakta yang saya pelajari, ada anak lahir cacat, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak ada batok kepalanya. Bayangkan, tidak ada batok kepalanya itu apa? Tidak medeni, ya. Sempurna itu, baik kan itu? Menurut saya tidak. Saya lihat aja ngeri. Terus saya tanya kepada Ustadz, saya bukan Ustadz, nanti kita yang saya koreksi itu, mas saya bukan Ustadz gitu ya. Saya tanya kepada Ustadz, jawabannya Ustadz itu begini, ya itu kan di mata dokter tidak sempurna, tapi di mata Allah itu sempurna. Loh, jawaban itu Bu saya tidak terima. Ganjel terus selama 38 tahun. Ternyata Allah kalau memberi jawaban itu simple, gampang. Ternyata begitu saya berusaha menghafal surat As-Sajdah, ternyata jawabannya ada di situ. Jadi 38 tahun belajar kedokteran, gletek, ya, jawabnya itu hanya sebentar ditunjukkan Allah. Kalau kita lihat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litundira qauman ma atahum min nadhir, ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Ibu bisa ngecek ya, mungkin saya salah gitu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la
tadhakkarun. Itu ayat 1 sampai 4. Nah, yang kita bahas dulu ayat 5 sampai 9. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Tolong dicek artinya. Dialah Tuhan, bukan dialah Tuhan, ya. Dia yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Jadi dia tidak mengatakan Tuhan, tapi dia yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi, dan urusannya itu dikembalikan ke langit lagi, ke hadapannya, ke hadapan dia, dalam tempo 1 hari. Tetapi menurut perhitungan kamu, perhitungan kita manusia, sama dengan 1000 tahun. Nah, pertanyaannya ini harus dipahami, Bu. Yang ngurus itu punya kecepatan tinggi, cepat banget, atau lambat? Kalau kita tujuannya ke Amerika, ya, kalau berangkang itu 1000 tahun, Bu. Tapi kalau naik pesawat sehari. Berarti yang cepat yang mana? Yang sehari, ya, sama. Jadi sampai detik ini, Bu, tidak ada kemampuan makhluk hidup termasuk manusia yang mempunyai kecepatan secepat itu kecuali malaikat. Malaikat saja, jadi yang ngurus itu malaikatnya. Malaikat saja punya kecepatan secepat itu yang manusia tidak mungkin mempunyai, apalagi yang memiliki malaikatnya. Jadi kira-kira hebat tidak dia? Sangat-sangat hebat, sangat-sangat hebat. Tidak mungkin manusia bisa melakukan. Dzalika alimul ghaibi was-syahadatil azizur rahim. Dialah Tuhan. Jadi kita itu diajarin cari Tuhan. Dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan nyata. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi kita diajari cari Tuhan. Kalau cari Tuhan itu yang hebat semacam itu, yang tidak mungkin manusia, makhluk lainnya bisa melakukan. Jadi kalau kita cari Tuhan ya begitu, diajari sama Allah. Kira-kira kalau punya kecepatan tinggi, perkasa enggak? Sangat perkasa, dan diinformasikan Tuhan itu Maha Perkasa. Loh, kok yang urus kita di bumi, kalau tidak sayang tidak mungkin diurus. Artinya apa? Kita itu diurus sama Allah. Percaya, karena sudah Allah Maha Penyayang. Dia ngurus itu dengan kecepatan tinggi itu, dia ngurusi kita. Jadi jangan merasa tidak diurus itu. Segala kebutuhan ibu dipenuhi. Namanya diurus itu gimana sih? Sama dengan kita kalau melihara kucing, kita akan ngurus sungguh-sungguh karena kita sayang. Allah itu Maha Penyayang. Maka kita diurus tadi, diinformasikan. Dan informasi yang kedua tadi, dzalika alimul ghaibi was-syahadatil azizur rahim. Allah itu mengetahui yang gaib dan nyata. Nah, kita di dogma ada gaib, ada nyata. Ada gaib, ada nyata. Doa itu gaib enggak? Gaib. Maka dari itu, menurut saya ini contoh fakta. Saya tidak bujuk betul.
Saya itu putra seorang guru SD di daerah. Kalau di daerah itu tidak ada ngelesi itu tidak ada. Ya. Kalau di kota kan ada samben ngelesi, bimbingan tes privat gitu ya. Kalau di daerah apalagi guru SD tidak ada yang les-lesan itu, tidak ada samben. Bapak saya guru SD tidak punya sama ladang, ibu tidak bekerja, anaknya syarat-syarat, banyak syarat-syarat itu banyak. Saya Bu mau sekolah, berangkat sekolah SMP itu 12 kilo jaraknya. Kalangnya sudah habis, beras jatah dijual sudah habis. Jadi kadang-kadang saya jalan kaki. Bayangkan 15 kilo jalan kaki. Kalau anak sekarang ya berangkat besok opname gitu. Tetapi mau sekolah saja susah. Bukan sekolah pelajarannya, tapi berangkat sekolah itu susah. Nah, ayah saya itu ngomongnya cek enak begini. Nah, jangan ada yang jadi guru ya nak gitu. Aku utangi. Tapi saya itu sempat jadi guru 7 tahun juga ya, karena apa ya, bakat dari ayah mungkin ya. Jadi guru 7 tahun. Nah, ketemu teman saya Prof Heri itu, aku Heri Hermati yang kamu sebelah ya. Tetapi saya tidak tahan jadi guru, banyak utangnya ternyata, bener ayah saya. Waktu itu kita tanya, lo enak jadi apa Pak? Enak jadi dokter nah. Kita tuh telok buatnya kaget. Loh, faktanya kolakan anaknya buahnya aja sulit kok tidak boleh jadi guru SD, suruh jadi dokter. Kita itu masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Dari akal sehat saya tidak masuk akal. Bapak itu apa-apaan ini? Tetapi dilanjutkan oleh ayah saya. Nah, dengarkan baik-baik. Kalau kamu ingin jadi dokter, minta ke bapak ibu ke bapak ibumu, akeh ndak keturutane. Tambah kita dilesepin. Kenapa? Bapak ibuku itu ndak duit-duit, melarat, miskin. Tetapi ingat ya nak, nah ini, tetapi ingat ya nak, Allah itu maha kaya nak. Allah itu maha pengasih, maha pemurah. Jangan sungkan-sungkan kamu minta jadi dokter pada Allah. Tenang pada Allah di situ. Berinding saya, karena alias saya sudah almarhum, tinggal ibu. Ibu sekarang umur 83, alhamdulillah sehat. Terus kita tanya, terus gimana Pak caranya? Kita tanya caranya ya apa fakta membuktikan kita susah untuk sekolah. Menengoyang tak ajari corone, tak beritahu. Kamu manut ya ke bapak ibu, oke manut gitu. Ternyata apa? Malam-malam dibangunkan semua anak-anaknya, termasuk ibu saya, semua bangun, digiring ke halaman, gelap gulita, diajak sholat tahajud tuh. Dumona, wis minta opo ayo, nggak usah sungkan-sungkan, nggak masuk akal, nggak masalah. Saya Bu, dumona nggak masuk akal. Ya Allah, jadikanlah saya itu seorang dokter, tapi tidak sembarang dokter ya Allah, dokter yang menemukan penelitian-penelitian itu loh ya Allah. Gitu, saya masih kecil. Adik saya tanya, Mas, Dungo pengen jadi apa? Coba rame-rame, dokter. Aku melok Mas, melok. Gitu. Dungo
Alhamdulillah Bu, sampai detik ini anak turunnya ayah saya itu 12 orang jadi dokter. Jadi kok bisa? Bisa. Caranya ya apa? Nggak usah mikir caranya. Karena pada surat Al-Talaq barang siapa meningkatkan apa, segala urusan dunia akhirat dipermudah. Contohnya terserah Gusti Allah. Kadang-kadang ada yang nggak enak, ada yang enak, nggak masalah. Yang penting kan hasilnya itu. Jadi kita tadi di dogma ada gaib, ada nyata. Terus saya tidak langsung jadi dokter Bu. Saya berangkat jadi dari desa ke kota, jadi guru SMA Cakrawidya sama SMA itu swasta ya, sama SMA PGRI 6 di Kartosmulia. Tetapi ternyata apa? Nggak tahan jadi guru SMA. Karena apa? Ya itu tadi banyak utangnya lagi. Lain dengan guru sekarang. Kalau guru sekarang itu bisa nyicil mobil ya Pak ya, nyicil rumah. Saya aja dulu banyak utangnya nggak tahan, tapi Allah menjadikan saya sekarang kali bedah. Nah, waktu saya pendidikan bedah di Dr. Stomo, ini juga berkat doa. Jadi doa itu luar biasa. Makanya itu nanti dulu aja, apa aja saya nggak masuk akal itu nggak masalah gitu. Dulu ada bayar lain gitu. Dikabulkan alhamdulillah. Enggak, siapa tahu nanti di akhirat. Ya. Waktu saya pendidikan bedah itu saya dapat seorang pasien cantik wanita, tetapi saya kanker payudaranya. Kemudian biasa pasien itu kan mesti tanya apa dok sebabnya kan gitu. Waktu itu saya periksa kankernya di sebelah payudaranya kanan atas. Dia tanya, dok sebabnya apa? Saya terangkan, tekstur tebal itu saya terangkan. Saya pikir sudah selesai. Tanya lagi pasiennya, dok kok di sebelah kanan atas ya dok, kok di atas, tidak sebelah bawah dok. Tidak masalah, saya terangkan lagi. Pasiennya cantik gitu. Jadi saya terangkan. Saya kira sudah selesai. Tanya lagi pasiennya, dok kok sebelah kanan ya dok, kok sebelah kiri? Begitu ada pertanyaan begitu, ketak kedip saya bingung saya jawabnya. Buku yang tebel-tebel itu saya ingat kabeh, kayaknya tidak ada jawabannya. Untungnya waktu saya ujian bedah tidak keluar soal itu. Tetapi menurut saya dokter itu di mata pasien harus kelihatan pintar gitu. Padahal tidak pintar. Saya tanya kepada pasien saya, Mbak, dulu ada enggak kankernya itu? Maaf dok, saya itu sering baca majalah kedokteran. 5 hari setelah mens saya periksa kosong. Saya pikir yang 5 hari setelah mens. Berarti ini rada pintar pasiennya. Karena waktu itu adalah saat payudara lunak. Gimana Mbak meriksamu? Gini dong. Bener, jadi ditekan ke dasarnya. Nggak terus gini kan bedol semua. Jadi ditekan gini, muter, tapi tangan kanan periksa kiri, ya sambil ke ketiaknya. 5 setelah main ini juga gitu. Ya. Periksanya ditekan ke dasarnya gini. Ya. Nggak ada dong. Nah, terus saya jawab, loh Mbak, kok tahu-tahu ada? Siapa yang mengadakan?
Padha dengar ya. Apa kok ndak tanggomu mangane padha kowe? Kok ya kamu? Siapa yang ngatur mengadakan itu? Iya ya dong, siapa ya? Allah bareng. Ini pasal saya kata-kata itu ini saya Allah bodoh bareng jawabannya. Klop. Iya Mbak. Makanya apa yang harus ada dalam pikiran kita kalau kita sakit? Biasanya menurut saya jenengan katakanlah coba nanti misalnya anak kanker payudara, apa yang dipikir pertama kali? Mesti cari dokter terbaik, rumah sakit terbaik. Ya. Harusnya yang diingat pertama kali siapa? Allah. Dan apa yang harus dimasukkan ke hati kita? Ikhlas berserah diri hanya kepada Allah. Berarti kesembuhan dan petunjuk kesembuhan hanya dari Allah. Soalnya saya sudah hafal Bu. Mulai tahun 98 saya sebagai seorang ahli bedah ribuan pasien saya operasi. Saya sudah hafal kalau orang-orang baik seperti jenengan sopo masjid kena sakit kanker tidak ikhlas berserah diri hanya kepada Allah. Setan itu wis hafal caranya goda. Jadi hafal caranya. Kalau jenengan digoda maksiat rata-rata gak mempan, apalagi wis tuwek-tuwek. Gitu ya. Tetapi kurang ajarnya setan itu begitu sakit tidak ikhlas berserah diri hanya kepada Allah, setan masuk ke hati. Dan itu meniupkan rasa takut berlebihan. Dan celakanya setan itu selalu mengajak sesat. Tidak ketemu jalan waras. Akhirnya mana? Alternatif. Tidak waras, alternatif tidak belajar kanker payudara. Minum herbal, sakit, tidak waras. Akhirnya wis terpaksa tekonan dokter bedah. Wis gak bisa dioperasi. Saya juga takut operasi. Akhirnya keturutan dunia nih. Karena orang sakit itu doanya makbul. Apa? Misalnya dungo batin, pedi operasi. Dituruti nang Gusti Allah, pedi operasi. Begitu ketemu dokter bedah, pakai dokter bedah. Waduh, iki wis gak bisa operasi. Oh, begini ya ini. Ya, keturutan loh. Maka itu saya hafal. Nah, waktu itu pasiennya sama, tidak mau operasi, tapi begitu kita ajarkan keikhlasan, baru mau. Akhirnya kita persiapkan operasinya. Suster tolong ditensi, tensi turun. Pikiran saya kan normal, mesti normal. Belum tentu. Begitu ditensi, dok. 200 per 100 dok. Ini lagi dok hipertensi. Coba lengkapi lab periksa jantung. Ternyata apa? Ada kelainan jantung. Konsul paru. Ada riwayat asma berat. Ada gejala liver. Ternyata punya diabetes. Kesuwan katanya operasi mati karpe diri. Nah ya Allah, saya itu dungo Bu, tidak masuk akal doa saya waktu itu. Ya Allah, ada ndak ya Allah teknologi operasi seperti yang diriwayatkan dalam Islam. Rasulullah itu pernah dioperasikan. Pernah waktu mau Isra Mi'raj. Pakai cek lab enggak? Enggak perlu, infus enggak perlu. Ngamar di rumah sakit mana Bu? Enggak perlu. Percaya saja. Harus percaya sama dengan saya. Nah saya juga, ya Allah ada nggak ya Allah teknologi semacam itu. Kalau ada, siapa yang melakukan operasinya? Malaikat Jibril. Nah kalau ada kan juga enak, nggak usah antri, nggak matian gitu. Terus antri kesuwan matian.
ngentek-ngentek duit. Nanti dia sembuh sing nggoki gantian loro. Ternyata jawaban Allah itu apa? Ono gir, ono, tapi ono syaratnya. Apa syaratnya? Iqra. Iqra itu jangan diartikan hanya baca Al-Quran, baca alam, neliti. Contoh, lampu ini yang menemukan orang Islam bukan. Masjid gawe penemuannya non muslim. Coba bisa menemukan takmir misalnya. Pahalanya ya apa akeh. Masjidil Haram, semua Nabawi, lampu nih yang menemukan non muslim bu. Makanya di Bentra Iqra itu kita. Tapi dikira Iqra itu baca Al-Quran, baca alam, meneliti. Maka dari itu kita harus senang melakukan penelitian. Untuk apa? Memudahkan beribadah hasil-hasil penelitian itu. Contoh, nah ini apa? HP ini sekarang canggih. Harusnya orang Islam meneliti. Aplikasi itu kalau bisa ya pemuda-pemuda Islam yang menemukan. Ternyata jawabannya Allah ada. Nah ini ingin saya sampaikan. Ada. Jadi ternyata doa saya yang menurut saya waktu itu tidak masuk akal, ternyata ada. Ya terus gitu. Nah ini contoh. Ini anak balita bu mas ya. Anaknya perawat. Ada tumor di perutnya. Ada tumor di perutnya anak ini. Waktu saya operasi, melet tok. Itu bukan goib bu, itu nyata. Saya bukan paranormal, saya bukan alternatif. Menurut saya ketua satu Perhimpunan Klinik Jawa Timur PKI yang membawai klinik-klinik spesialis, klinik umum, klinik gigi, klinik kecantikan, itu punya wadah. Saya ketua satunya di Jawa Timur, ketua satu di Surabaya. Jadi tidak mungkin saya terangkat jadi alternatif. Diprotes tadi. Ya. Ini contoh gondok ini menurut saya bu termasuk operasi besar. Besar itu tidak hanya resikonya, tapi bayarnya besar. Jenengan punya uang 1 juta, ayo nggak ikut BPJS, muter bayar sendiri. Bawa saya Indonesia, saya tambahinlah 1 juta jadi 2 juta. Muter saya Indonesia, nggak ketemu yang mau operasi. Tak tambahin lagi 2 juta jadi 4 juta operasi gondok. Nggak ada yang mau operasi, bayangkan. Nah ini orang ini belum ada BPJS, sudah muter kemana-mana. Lihat wajahnya lemas, kayak berbes pilih. Bukan karena pada duit, nggak cukup uangnya untuk operasi, tetapi biasa anggap orang ini datang ke klinik itu tidak kebetulan. Nah saya memang pernah jadi PNS dulu 5 tahun jadi pegawai negeri. Itu pun mengundurkan diri karena pilihan hidup. Saya pernah di Timur Timur, di Dr. Stomo, di Sampang, di Jombang. Saya akhirnya mengundurkan diri. Karena apa? Yaitu pilihan hidup. Hidup itu kita harus memilih caranya. Dan mendirikan klinik bedah Surabaya. Klinik bedah Surabaya. Nah klinik ini saya
niatnya sebagai ladang amal dan tasbih saya kepada Allah. Jadi pasien datang menemui saya konsultasi, perasaan saya itu melakukan silaturahim. Orang ini melakukan silaturahim. Jadi tidak saya tarik uang, gratis. Insya Allah nilai uangnya itu lebih tinggi. Nilai uangnya lebih kurang dibanding nilai silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim itu membawa kebaikan buat pasien saya yang sedang susah dan membuat kebaikan buat saya sekeluarga. Jadi gratis. Pasien kontrol silaturahim lagi, gratis lagi, tapi ada suku-sukuan gitu dah. Rawat luka, nyopot jahitan, nyopot kateter, silaturahim lagi. Saya lakoni sendiri, ganti perban, nyopot jahitan, plester lagi. Nah, perawat saya bagian apa? Akademi perawat saya laden ke saya, karena sudah saya niati pekerjaan saya itu sebagai ladang amal dan tasbih saya kepada Allah. Jadi eman-eman ya, kalau tidak dilakoni diri. Termasuk operasi, menurut saya pokoknya mau operasi ya, niat ada keterangan tidak mampu. Saya tidak ngerti ini mampu tidak. Ya. Sing penting kalau keterangan tidak mampu dari RT RW, cukup tidak selalu RT RW atau dari ketua takmir sini. Oh iya, kasih rekomendasi kepada dokter Igit stempel takmir hernia gratis, tak operasi sawarase. Padahal kalau dengan bayar dia larang. Nah kok tahan dokter Igit mulai tahun 98 berbuat begitu? Niat. Jadi kalau tidak niat, tidak tahan lama. Niatnya sebagai ladang amal dan tasbih kepada Allah. Sama dengan saya melatih pasien ini, bayar atau enggak, saya operasi enggak pakai bersiul-siul, enggak mendengarkan lagu-lagu, enggak bernyanyi-nyanyi, itu enggak Bu, berpikir. Nah ini coba. Nah, uangnya melek. Jenengan buka internet. Nah, sekarang sudah canggih. Cari rumah sakit tercanggih. Jangan di Indonesia, di luar negeri. Ono ndak pondok segitu besar, wonge melek. Dan dia bisa menyebut asma Allah. Dia berzikir waktu sholat. Sadar betul. Kenapa? Operasi berzikir. Waktu operasi. Waktu operasi, iya paham. Jadi waktu operasi dia bisa berzikir, bisa nyebut asma Allah. Karena saya beranggapan sejelek-jelek kita itu kalau dibuat lupa sama Allah. Contoh, enak mati, tapi saat mau mati mengingat Allah. Nah, padahal teknologi sekarang operasi gondok mesti tidak ingat Allah. Karena iya ada dibius total. Pasti tidak ingat Allah itu sudah. Andai kata mati pun ya bablas anginnya. Kalau ini enggak. Orangnya bisa menyebut asma Allah. Dan teknologi inilah yang disebut field block lokal anestesi. Jadi pembiusan di dunia itu ada 3. Dibius total, ditidurkan, dipaksa tidur, tidak bisa menolak tidak tidur, paksa tidur ya tidur, dibius total. Dan lali kabeh, sholat lali, asma Allah lali, namanya dipaksa tidur. Ya. Terus yang kedua, disuntik punggungnya kayak orang seksio, lumpuh separuh. Lumpuh separuh itu pusat ke bawah, lumpuh. Nggak ada ceritanya lumpuh separuh, pusat ke atas, bawahnya obah-obah, kakinya nggak ada. Jadi kalau operasi gondok nggak bisa dibius lumpuh separuh. Yang ketiga, bius lokal. Bius lokal kayak orang sunat.
Nah ini pil blok lokal anestesi. Jadi dimatikan pangkal sarafnya. Misalnya saraf itu kayak pohon, akarnya dimatikan, daunnya diiris-iris, tidak terasa, hanya setempat itu saja yang mati rasa. Ya sama dengan ini. Ini canggih. Kenapa? Seluruh operasi gondok di dunia resikonya apa? Saraf pita suaranya putus. Padahal letak saraf pita suara itu di bawah gondoknya. Di bawah gondoknya. Bayangkan kalau operasinya dibius total. Begitu habis operasi baru dicek sama dokternya, ditanya, "Bu, namanya siapa?" "Aduh Bu, mohon maaf, terus kadung pedot, nggak bisa disambung, dokternya nggak ngijoli, rumah sakitnya nggak akan ngijoli." Betul itu. Tetapi kalau teknologi ini, kan orangnya bisa ngomong, ya, meskipun dokternya sudah makin tua, wis rada lamur katakanlah gitu, masih bisa selamat. Kenapa? Ini saraf atau bukan? Karena kena darah ya warnanya kok warnanya. Dijepit, ditanya, "Bu, namanya siapa?" Sambil dijepit yang perkiraan sarafnya itu. "Tiku selamat Bu, terus tak pedot." Lah, makanya mulai tahun 98 selamat kabeh. Bukan dokter Wiget yang hebat, tapi teknologinya memungkinkan. Terus yang kedua, lihat, habis operasi tidak pakai selang drip. Biasanya kalau habis operasi meskipun gondoknya kecil, pakai selang kewer. Waktu saya operasi presentasi di RSAL, pendengarnya para spesialis dan dokter umum itu heran-heran. Pertama tidak pernah menyaksikan operasi wong yang melek semacam itu, baik waktu pendidikan maupun sudah jadi spesialis. Terus dia heran-heran juga, kenapa tidak pasang selang drip? Nah, kenapa tidak pasang selang? Nah, karena jenengan bukan ahli bedah, tidak usah saya terangkan. Selakawan bekasnya ganteng lagi Bu, udah terlihat. Bukan saya sowok ya, bukan saya bim salah bim gitu, bukan. Ya kan, pakai benar-benar kosmetik. Benar-benar kosmetik. Nah ini dia banker ini, wajahnya aja sudah melayang kayak apa, terawang kayak apa itu ya, kosong, wajahnya kosong ya. Datang malam takbiran, ya pas posoan ini malam takbiran datang. Klinik saya sudah tutup, pegawai sudah pulang, tidak ada orang. Dodok sangat kata silaturahim, tak buka no. Langsung saya suruh tiduran, tak foto ya meneng aja. Mbak, saya mau tak foto menengahi kesuwen tak foto, menengahi betul setuju. Wajahnya itu tanpa rekayasa, kosong. Menurut saya sebagai seorang lelaki itu lihat wajah begini tidak tahan. Makanya jangan ada ibu-ibu berwajah begini ya. Langsung, "Mbak, coba untuk sampai gini, mau operasi tak Mbak?" Jegidek aja dia. Katanya, "Mbak, gimana tak bilang Mbak mau operasi tak sore Mbak, menengahi." Ya itu namanya mau stres. Langsung saya posisi dekat rokok. Saya lihat ke depan klinik. Ternyata ada orang satu Pak Becakan di sepuh. Pak, jenengan keluarga ini boten dok saya ngeteraken. Keluarga ini tak putih. Tentu iya dok, ibu pun sepuh dok, berdua dok. Ya Allah, Pak Nun saya Pak saya ini bisu lah Pak. Boten dok, waduh, ini wong stres beneran. Langsung saya guyoni, Mbak. Dokter, ngomong-ngomong tambah.
Ngomong tambah aku tambah stres banget. Gelem operasi tambah, gelem operasi, takbiran gelem operasi tambah. Dia mungkin pikirin dokter tidak kena ini. Wong berdua kok jalan nari operasi opo. Mau operasi tambah. Temen dah guyon dokter itu belum dikira guyon saya. Dikira guyon. Saya bilang tak guyon Pak, serius Pak. Kalau operasi tak. Mikir-mikir ketat-ketit. Temen taruh temen, saya bilang itu temen. Iya wes dok. Begitu dia ngomong iya wes dok, kira-kira wajah saya kalau difoto podok. Bingungnya podok wes. Tetapi alhamdulillah rumah saya kan di belakang klinik. Istri saya seorang dokter. Langsung saya temui istri saya. Mak, tolong mak, asisten kalau dulu. Apa? Arek-arek kan kita wis mulai kabeh. Iya, makanya aku asisten nomor sebentar. Aku durung masak Pak. Iki memang sesuk-sesuk yo wis gampang lah. Pas nopo wis nginceng. Diincang di klinik. Paham, jebrot, nggak mau istri saya. Tengok mama Riri, yo bisa, tengok perawatku. Nggak mau istri saya. Tetapi sebagai lelaki sejati harus tahu kelemahannya istri. Nggak pakai KDRT Bu. Apa Bu? Cukup saya dekati. Saya kasih hadiah kanan 2 kali, kiri 2 kali, langsung ya Allah, mudah-mudahan jadi istri yang solehah. Nari operasi di tengah kota, dekat Polres, dekat rumah sakit canggih Dr. Stomo. Nggak bodoh nekat, nggak bodoh kendel. Nekat tok kendel tok pasien mati, dituntut kelihatan. Saya tidak puas dimasukkan penjara dokter ini. Loh kok gelem-gelem dokter Wigit melakukan itu. Ya Allah, kata lillahi ta'ala. Nggak tak takoi, bahwa duit piro, enggak saya. Terus yang kedua, karena saya berilmu. Dan yang ketiga, ini bukan yang pertama. Keempat, teknologinya tidak matian. Textbook yang ngomong bukan saya. Sangat aman. Akhirnya ya saya lakoni. Nah gitu. Langsung ngadeg habis itu. Cari rumah sakit canggih. Ono enggak? Habis dicopot payudaranya, wongi langsung ngadeg, foto bareng dokter ini. Kalau jenengan perhatikan dua wajah itu, mirip. Itu wajah-wajah sama-sama bahagianya. Makanya kalau bapak ibu berpasangan suami istri, bapak ini tak tua. Wah, bapak menderita aja. Guyon saya. Langsung ngadeg. Saya waktu operasi saya suruh berpikir dia, sebut Allah sebanyak-banyaknya ya Mbak ya. Kalau ngomong, kalau lorong ngomong. Kalau lorong Melayu Bu itu Bu. Jenengan nasihat ini gitu. Ya karena tidak sakit. Langsung begitu kontrol. Nah, kalau tidak menutup aurat, ini ladang amal buat saya untuk nyeramai, mengingatkan. Karena apa? Menutup aurat itu penting. Sejak kapan? Sejak Adam Hawa. Ingat itu anak-anak sekarang itu pintar secara intelektual, tapi tidak cerdas spiritualnya. Karena apa? Diinformasikan begitu beliau Adam Hawa itu makan 2 kuldi, apa yang terjadi? Tampaklah auratnya, dan Allah tidak berkenan diusir.
dari surga. Jadi sangat penting. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang menutup aurat, yang sering lupa bapak-bapaknya, jalan-jalan pagi minta minum, yang minta minum dari punya bapaknya, minta pakai celana pendek, ngalor itu, padahal pengurus takmir, lupa. Dan manusia memang sudah lupa, tidak apa-apa. Yang penting ada yang mengingatkan, kan gitu. Nah, apalagi putra atau putri ibu yang belum menutup aurat, katakan, nah, tidak ada kebanggaan lain kecuali ketundukan kepada Allah. Menutup aurat itu mulai zaman Adam Hawa, tidak hanya, jadi penting itu. Nah, ini hernia. Anak ini cerdas tuh, pinter. Sayangnya, ya, ini waktu operasi ya, bapaknya melarat enggak, sudah, jadi repot. Akhirnya udah kita operasi. Waktu saya ambil kantong hernianya, hernia itu khusus melorot. Ya. Waktu saya ambil kantong hernianya, dia ngomong ke saya, Pak Dok, ala lewes, tidak usah nyeluk Pak Dok, Pak Le ay. Pak Le, apa nak? Ibu Pak Le, operasi minta ibu. Batin saya, ini pinter, kayak itu berambang, demonstrasi. Ibu apa nak? Sunat. Gak masalah nak, tenang aja. Jalur ibu seperapat, separuh atau kabeh. Seperapat tay paling. Nah, akhirnya kita ini ibunya seperapat. Nah, ini ibunya. Artinya Pak, teknologi ini tidak membuat anak trauma. Anak saja ada trauma, minta ibu. Jadi sangat-sangat diterima teknologi ini. Cara ngiris, tidak ngarang Bu. Saya operasi di Bristol talus paru, cara ngiris sama, ya, standar. Karena kalau caranya ngiris dirubah, itu baru malu praktek. Ya, jadi caranya sama, yang enggak sama. Cara menghilangkan nyerinya waktu dioperasi. Pelakunya cuma 3 orang. Yang di bawah lampu, yang kelihatan paling ganteng, itu lakone. Itu saudara kembar saya. Bukan, ya saya. Masih nol. Ini akan lebih perawat. Ini umlep lulusan SMA. Umlep itu laden. Saya kalau operasi di rumah sakit, minta ampun, krunya banyak. Masalahnya yang bayarin para kru itu siapa? Pasiennya. Nah, pertanyaannya, kenapa rumah sakit besar atau kecil katakanlah tidak menggunakan teknologi ini sehingga pasien mau operasi itu udah antri tuh? Ya, kenapa kira-kira? Belum paham. Ya, tidak diajari waktu pendidikan, baik dokter bedah maupun dokter biusnya. Kenapa? Tidak ada di kurikulum pendidikan bedah dan anestesi di Indonesia. Nah, dokter mikir kok iso ikro itu penting, ikro neliti itu, neliti. Mbok Yodo koncone diajari. Saya itu masuk organisasi ini pengen ngajari teman-teman termasuk rumah sakit. Wis teko nang rumah sakit berbagai. Yang rugi lagi siapa? Kan pakai bis lokal. Kalau putra jenengan mau sunat, di check up dulu enggak? Tidak. Kenapa? Ternyata bius lokal itu tidak mempengaruhi organ tubuh lain. Kenapa kalau mau operasi check up dulu? Ya, kalau operasi kan kenapa harus check up dulu? Karena kalau di bius total
atau lupus paru itu mempengaruhi organ tubuh lain. Mutlak harus check up. Tidak boleh ada kelainan jantung. Nanti kalau ada kelainan jantung, waktu ditidurkan mati beneran, tidak bisa tani. Ya. Jadi harus check up dulu. Kalau tidak perlu check up, yang rugi siapa? Lah, bukan saya ngomong. Kalau dibius total lupus paru, pembuluh darahnya pekan. Dibius sedikit bior-bioran darahnya. Kalau dibius lokal tadi mengkeret, tidak keluar darahnya, ya keluar dikit, ya. Sehingga tidak perlu diinfus, apalagi tidak bisa batuk. Refleks batuknya hilang. Khawatirnya kalau perutnya penuh, kemudian waktu operasi tidak sadar dia muntah, keselak, tidak bisa nafas, mati bu, tidak ada teknologi gedor. Kalau sudah masuk paru-paru, makanya mutlak harus puasa. Nah kalau putranya ibu mau sunat, disuruh sarapan dulu, ya kan? Sama, ini juga tidak perlu puasa, suruh sarapan dulu, tidak diinfus. Nah kalau tidak diinfus yang rugi pabrik infus. Nah kalau sudah habis operasi biasanya kan makan minumnya nunggu sadar. Kalau sudah sadar bisa langsung makan minum. Enggak, tunggu apa? Nunggu kentut. Ya kalau ada orang jual kentut. Kalau enggak, 3 hari 3 malam kembung. Apa akibatnya? Obatnya disuntikkan. Obat suntik harganya berlipat-lipat obat minum. Nah, tempat saya tidak ada suntik-suntikan, langsung minum obat. Kalau kanker payudara itu saya resepin untuk seminggu. Kalau saya tanya berapa nebusnya, 20.000. Nah, oh ya waras. Ya. 20.000. Tapi kalau jenengan dibius total, gue resepin, wah kayak injeksinya ditebus kon krosok. Nah kalau tidak pakai itu yang rugi siapa? Pabrik obat. Nah kalau operasi langsung kencing mulai. Tidak perlu rawat inap, yang rugi investor rawat inap. Ya. Karena apa? Pemerintah kita masih ambil APBD dari itu. Jadi yang dirugikan syarat. Makanya kalau operasi simpel begini kayaknya bukan profit oriented. Pasien pun sebenarnya dengan operasi model langsung mulai gini, pasiennya juga dirugikan. Apa ruginya buat pasien? Tidak ada yang nyambangi gowo apel. Biasanya kalau operasi ngenteni sambangannya besuknya koncornya pengajian kabeh teko di absen. Nah kalau langsung mulai kate bawa apel balik dulu nggak terus nyapu. Untuk dokternya juga rugi kayak saya itu. Kenapa? Kalau pasien habis operasi kayak tadi, habis foto bareng segala macam, katakanlah marah-marah ditarik larang, pasien protes. Dok, langsung mulai larang-larang dok. Lu patokannya langsung mulai. Jadi paling enak operasi itu digaya lupa. Mari itu ditarik larang, lego, karena lupa kayak birokrasi. Makanya termasuk asuransi, ya kalau rawat bisa langsung tidak nyaman, diklaim kan susah. Ya, itulah kira-kira. Nah kemudian Bapak sekalian, saya mau lagi, ya Allah itu untuk menggelitik Iqra itu macam-macam caranya, ya. Lah waktu itu saya punya anak 4, 1, 2, 3 itu pintar, 1, 2, 3 sudah jadi dokter, ambil spesialis, turun lulus tak kawin dong. Saya bilang gak enak dulu, gak usah pacaran, langsung kawin. Pokoknya harus sing srek, duduno bapak aku tak lamar.
Kalau ada, akhirnya apa? Sebelum lulus saya kawinkan semua. Cucu saya 6, bulan depan jadi 7. Setelah 15 tahun istri saya spiral karena wis telu kan. Jadi dulu slogannya kan 2 anak cukup. Iki anaknya pada dokter kok wis kelewatan 1, jadi saya spiral. Tapi kalau Allah menghendaki bahwa di spiral 5 pun bisa kondisi tadi. Betul, istri saya hamil lagi. Wasakan semua wis masalah wis. Lahir perempuan. Wah, ini batin saya, nanti tua saya ikut dia. Ternyata begitu umur 6-7 tahun, ternyata kelihatan pintar bujuannya. Ya Allah, pintar bujuan. Semua kaget, termasuk kakak-kakaknya kan sudah besar. Wah, ini bahaya Pak. Ini masukkan kudis Islam. Kalau anak-anak saya lainnya itu negeri semua, tidak ada yang sekolah Islam. Ini tidak Pak, ini bahaya ini. Kudis Islam. Saya masukkan kudis Islam. Berangkat pagi mulai sore, berangkat pagi mulai sore. Ternyata kelas 4, kelas 5 tambah canggih. Bujuk aja. Dan ternyata Bapak sekalian, IQ-nya itu di bawah rata-rata. Ya Allah, apa santan ini kekental jadi begini gitu. Sampai saya heran, apa bukan ketuaan ya gitu. Terus saya berdoa, akhirnya betul lulus SD, wah ada ngepret-ngepret sudah. Cari SMP yang sesuai negeri, wangnya akhirnya nyantol di SMP 23 Rukun, alhamdulillah. Saya itu dengar saya itu, ya Allah, ada enggak teknologi gari pinter tapi tidak bujuan. Saya naik, ada apa? Kan namanya dungo, ada apa-apa, berdoa kan bebas gitu ya. Saya doa saya pinter, teknologi pinter, gak ada yang pinter mana, tapi anak ini tidak bujuan, tapi lah pinter tak bujuan kan percuma ya. Sekali lagi Allah itu jawab, ono gate, tapi ono syaratnya. Apa tadi syaratnya? Ikra. Nah saya makin yakin Bu, karena itu diinformasikan di dalam surat As-Sajdah. Tadi kan terakhir dari Ka'alimul Ghaibi was-Syahadati Azizur Rahim. Alladzi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Allah itu menjadikan sebaik-baik segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Tadi dikatakan, diinformasikan Allah itu bahwa ada goib, ada nyata. Kemudian dikasih contoh, ya, goib dan nyata itu. Tadi disebutkan manusia pertama itu diciptakan dari tanah. Ciptakan itu diciptakan dari tanah itu ujuk-ujuk. Kun fayakun, tanah dari manusia. Goib atau nyata? Goib ada proses dah? Tidak ada. Bisa dipelajari dah? Tidak bisa dipelajari karena goib. Ujuk-ujuk. Jadi penciptaan manusia pertama itu goib. Dari tanah ujuk-ujuk jadi manusia. Nah itu contoh. Jadi tadi kan disebutkan goib nyata. Nah sekarang dikasih contoh yang nyata pada diri kita.
Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah itu menjadikan keturunannya. Keturunannya itu siapa? Keturunan anak dan bapa itu siapa? Kita, anak kita ya, kita sendiri, saya dengan itu redaksionalnya tidak diciptakan, tapi dijadikan, dibuat dari saripati air yang hina, sperma. Saripati air yang hina, sperma dijadikan, dibuat. Contohnya kayak roti. Roti dibuat, ada proses kan? Ada. Kalau prosesnya salah, jadi rotinya bantat. Bahan dasarnya apa? Tepung, telur. Nah, kalau kita jenengan tadi diinformasikan dijadikan dengan bahan dasar apa? Oh, tanah. Saripati air yang hina, saripati sperma. Ya Allah, pertama diinformasikan, dijadikan, berarti ada proses. Karena ada proses maka bisa dipelajari. Siapa yang mempelajari? Dokter, dokter kandungan, bidan, perawat mempelajari itu, prosesnya itu. Karena ada proses, maka proses itu bisa dipelajari dan bisa dipengaruhi. Sama dengan buat roti, kalau pengaruhnya jelek, prosesnya jelek, jadinya bantat. Ternyata proses itu juga contoh. Ada obat namanya talidomid. Itu kalau orang hamil minum obat itu bisa dipastikan anaknya lahir cacat. Makanya obat itu sekarang sudah ditarik dari peredaran di dunia. Artinya apa? Mempengaruhi proses. Itu yang pertama. Yang kedua tadi informasi yang penting. Ternyata bahan dasar kita itu apa? Saripati air yang hina, saripati sperma. Ya Allah, saat itu belum ditemukan mikroskop, tetapi informasi ini penting di dunia kedokteran. Ternyata saripati itu menurut saya kalau kita buat tepung kelarut atau tepung tapioka, maka diparut dulu, diperes, ya santannya itu. Saripatinya itu di atas atau bawah? Bawah. Ternyata sama. Sperma itu kalau diendapkan, begitu endapannya yang bawah diperiksa di bawah mikroskop, ya Allah, ternyata ada cebong-cebong jumlahnya ribuan yang disebut spermatozoa. Kayak cebong ada ekornya, bergerak-gerak. Karena bergerak dia hidup atau mati? Hidup. Kaget ya. Jadi hidup sperma itu. Dia bergerak, membutuhkan apa? Energi. Energinya dari mana? Dari mana? Makanan. Maka dari itu bahan dasar yang bagus harus disuplai oleh makanan yang halal. Kalau bapak emangane nggak karuan, hasil korupsi, hasil bujui ngamali, ya, diwarnai dengan bumbu spiritualnya jelek, berarti membuat bahan dasar jelek. Celakanya lagi, naruh bahan dasarnya itu gitu toh, dilutok, mari ngono dipasrah bongkokan kepada yang memproses. 9 bulan Bu yang memproses. Kalau buat roti bahan dasarnya elek, tepung kadaluarsa segala macam, ya. Daging roti belum tentu elek. Iso ae roti ini dadi enak kalau yang memproses
winter, sama kita jadi begini nih. Bisa jadi bahan dasarnya elek, tapi yang memproses selama 9 bulan itu winter. Maka dari itu ingat, muliakanlah ibumu, muliakanlah ibumu, muliakanlah ibumu. Kalau bapak ibu punya ibu di rumah atau di daerah, muliakan. Jadi jangan diumbar, jangan tanpa kabar, jangan, muliakan. Kalau perlu kamar mandinya pindah ke rumah, ke dalam, ke kamar, karena beliau mau wudu, mau ya, mau BAK, BAB, biar mudah. Apalagi orang tua itu selalu mendoakan anak dan minta doa, karena orang tua itu insya Allah doanya makbul, karena maksiatnya sedikit. Tidak seperti kita sederhana. Jadi itu informasi itu tadi penting dijadikan. Maka dari itu saya berkeyakinan, ya Allah, berarti saya bisa teliti, garai teknologi, garai pinter, garai berjuang dengan pemaparan proses. Apalagi pada ayat berikutnya diinformasikan, summa samahu wa nafa'u fihi minhu wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kemudian dijadikan buat kamu. Tetapi sebelum itu ternyata, nah informasi ini sebelumnya penting. Allah itu menyempurnakan kita dengan meniupkan ruh ciptaannya. Jadi sempurna itu ternyata pada ayat itu adalah setelah ditiupkan ruh ciptaan Allah. Jadi bukan isi, tapi setelah ditiupkan ruh. Dan ruh itu ciptaan. Karena ciptaan maka ruh itu goib atau nyata? Goib. Jangan ada yang belajar ruh. Ya, ruh itu goib. Dan dijadikan buat kamu pendengaran. Kenapa kok yang disebutkan pendengaran? Bukan kebetulan tuh, itu pelajaran kedokteran. Karena ternyata indera yang pertama kali berfungsi bayi dalam kandungan adalah pendengarannya. Pendengarannya. Baru penglihatan, baru hati atau pikiran. Maka itu kenapa ada orang lain cacat, budak, buta, karena waktu proses itu prosesnya terpengaruh yang jelek. Makanya ada orang yang lain repot, tulangin, ya, opentelmi, ya. Karena apa? Prosesnya terpengaruh. Nah ternyata begitu ada informasi demikian, ayat tadi yang terakhir ada informasi bahwa sedikit sekali yang kamu syukuri. Nikmat Allah itu banyak, pol nggak bisa dihitung, tapi yang disyukuri itu sedikit. Itu saja rata-rata. Padahal nikmat Allah itu banyak. Itu mengingatkan saya, ya Allah, pengatasane nikmat yang diberikan Allah itu banyak. Saya kok usah karena PDW rasanya tidak bersyukur duwe anak siji. Rodok kakinya di bawah rata-rata, bujukan. Saya syukuri dan saya akan berusaha meneliti. Ternyata, nah, saya sampaikan hasil penelitiannya bahwa teknologi dari pintar dan bujukan itu ada ternyata. Begitu teknologi ini saya teliti, saya kan terus cara diteliti, yang bingung juga saya. Bingung caranya, tidak ngerti. Ya apa caranya? Kan tidak ngerti saya.
Tapi Allah itu luar biasa. Kalau ngasih cara itu tidak terduga. Tidak terduga. Praktek saya kan Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kalau di atas jam 4 sore teman saya rata-rata siap-siap mau praktek. Saya tidak, wis istirahat. Nah, saat itulah saya baca-baca buku lama. Waktu saya baca buku-buku lama semester-semester awal, ada bagian mata pelajaran ilmu kedokteran dasar, ilmu wakal, aktivasi mesenteric balon. Saya baca, ini yang bisa saya teliti. Jadi aktivasi mesenteric balon itu adalah bagian mata pelajaran ilmu kedokteran dasar, ilmu wakal, yang menurut saya waktu itu memungkinkan saya teliti sebagai teknologi. Celakanya Bu, ilmu itu ada ilmu basic, ilmu dasar. Ilmu dasar itu sering dilupakan. Kalau kita ada dokter, coba tanya, ini enggak aktivasi mesenteric balon, lali. Oh, dulu lulus sampai lali. Jadi dokter lali. Rata-rata begitu. Nah, sama dengan lulus SMP ya. Sudah saya kira ya. Bilangan biner itu apa? Lali. Padahal itu matematika dasar SMP, diajarkan waktu SMP. Padahal mulai kalkulator sampai HP sampai teknologi pesawat pakai bilangan biner. Canggih enggak? Canggih. Lulus SMP lali. Nah, itu penyakitnya. Nah, saya begitu saya teliti. Begitu saya teliti, kita coba, kita teliti macam-macam ya. Akhirnya hasil akhirnya saya terapkan ke anak. Nah, yang saya heran Bu, apa yang terjadi? Kan sudah lulus SD masuk SMP, bujukannya hilang. Terus saya tanya, ya apa dirasa nih? Aneh Pak, aneh apa? Kalau aku dulu baca buku dibedai guruku lali. Jadi anak lalian itu agak bodoh nih lah pokoknya. Diajari iki lali. Ibu-ibu jangan suka lupa kok lali bojone. Kok payah. Lah sekarang ya apa nih? Aneh Pak. Aku lah maca buku dibedai guruku. Iku pengen sak halamane. Sak halamane. Akan negeri 2 kompleks Surabaya. Lulus tahun 2015, nilainya tertinggi. Nilai tertinggi SMA negeri 2 Surabaya kompleks. Langganan masuk Fakultas Kedokteran UNER tanpa tes melalui jalur undangan. Dia daftar ke situ melalui jalur undangan, tidak daftar kemanapun. Saya berdoa, ya Allah beri terbaik untuk keluarga dan dia. Pikir saya yang terbaik itu UNER, karena saya mamanya lulusan UNER, kakaknya lulusan UNER. Ternyata begitu pengumuman, apa yang terjadi? Tidak satu pun lulusan SMA Negeri 2 Kompleks Surabaya tahun 2015 diterima di Fakultas Kedokteran UNER melalui jalur undangan. Kenapa? SMA-nya di blacklist. Ya Allah, dan kok pas anak saya yang juara, dan kok yang di blacklist SMA ini? Apa itu kebetulan? Tidak. Ngomong besar, kan kaget dia. Karena tidak nyangka. Saya seluruh kakaknya juga tidak menyangka. Akhirnya, tahun depan lagi gimana Pak? Tapi rupanya kakak-kakaknya mendorong. Dia gak usah menanti tahun depan. Itu loh terakhir ono Muhammadiyah Malang. Terus ini hari terakhir itu toh ikut, alhamdulillah diterima di sana dan alhamdulillah IP-nya 4 terus. Sekarang semester 6. Dan saya baru menyadari, ya Allah, saya belum mengenal Fakultas Kedokteran Muhammadiyah itu. Ternyata itulah yang cocok.
buat keluarga. Karena ada kedokteran Islam, di situ mesti misalnya ada ujian, ya. Sebelum ujian tentang mata, sebutkan tentang mata surat keberapa, ayat keberapa. Nah, bapak ibu ini tidak bisa jawab. Lulusan angel jawabnya. Dia tahu bagaimana mendampingi orang sakit, orang mau mati. Jadi rupanya kadang-kadang yang menurut kita nabi pilihan ternyata belum tentu. Itu fakta barusan itu. Anak saya sekarang semester 6. Lah kok bisa mempengaruhi itu? Nah, jadi kan saya terangkan sedikit bagaimana proses itu bisa dipengaruhi, ya. Bujukan tadi sama internal. Seluruh manusia waktu dalam kandungan itu ada namanya susunan secara pusat dibagi dua, pelajaran SD. Susunan secara pusat dibagi dua. Apa? Otak dan sumsum tulang belakang. Ya. Pertama kali terbentuk susunan secara pusat berupa satu sel. Satu sel. Bayangkan satu sel saja ternyata bisa berkembang, membentuk lembaran peluntung, akhirnya membentuk tabung, namanya neural tube. Jadi kalau kita perbesar tabungnya itu kayak paralon, atasnya bolong, bawahnya lubang. Waktu lahir atasnya harus tutup, kalau tidak tutup maka jabang bayi lahir tanpa badan kepala. Nah, karena itu tidak tutup. Bawahnya harus tutup karena tulang ekornya kebelah. Ternyata di dalam tabung saraf inilah muncul cikal bakal otak manusia berupa 3 benjolan. Yang atas disebut pros and spalon. Tidak usah serius, tidak keluar di ujian. Bawahnya mes and spalon, paling bawah prom and spalon. Tapi coba perhatikan, kalau Allah ingin menggelitik kita ikro, jadi kita dituntun sebenarnya teliti, Bu. Proses spalon ini berkembang menjadi otak besar kiri kanan, disebut cerebrum kiri kanan. Proses spalon juga berkembang menjadi pendil putih di atas ini, menjadi talamus, subtalamus, hipotalamus, epitalamus, talamus-talamusan gitu aja ya. Rom and spalon yang bawah ini berkembang menjadi otak kecil, namanya cerebellum, tidak saya gambar. Jadi batang otak, ini batang otak, ya. Dan sumsum tulang belakang. Anehnya, selalu Allah itu kasih aneh-aneh itu, biar kita tuh tidak ngantuk, biar teliti maksudnya. Lurahnya jadi macam-macam. Loh, mes and spalon kok mengkeret, yang biru jadi dirinya sendiri. Karena jadi dirinya sendiri, mengkertok oleh para ahli, tidak dikasih nama baru. Namanya pancet apa? Mes and spalon. Nah, jadi kalau kita sudah lahir begini, kita punya pros and spalon enggak? Tidak, karena harus berubah. Jadi macam-macam diberi nama baru. Punya rom and spalon enggak? Tidak, karena sudah berubah jadi macam-macam dikasih nama baru. Tetapi kalau ditanya punya mes and spalon enggak? Punya, namanya apa? Pancet mes and spalon. Harusnya kita tertarik, ada apa Allah menjadikan demikian, kan gitu. Tetapi nun sewu, orang Islam tidak banyak yang tertarik. Yang tertarik malah non muslim lagi, termasuk Jepang lebih dari 100 tahun yang lalu mempelajari ini, termasuk lah orang ini Pak Geten. Ini terkenal Pak Geten ini karena apa? Bukunya menjadi buku wajib anak-anak kedokteran mulai dulu sampai sekarang. Orangnya sudah mati. Nah Pak Geten ini nyetrumi otaknya monyet, neliti. Kalau otak besar disetrum, setrumnya tidak jalan, tidak menjalan kemana-mana.
Tapi kalau talamus ini di stroke, pentil ini putih, talamus di stroke, stroke-nya jalan ke tepinya otak besar, dalamnya tidak ke stroke. Tetapi begitu mesencephalon di stroke, stroke-nya naik dulu ke talamus, setelah itu seluruh otak dan sumsum tulang belakang ke stroke tanpa kecuali. Lah, terjadi berarti mesencephalon itu mempengaruhi seluruh bagian otak dan sumsum tulang belakang. Pada Allah atau tidak diberi hak yang sama. Apa haknya? Mesencephalon yang aktif seluruhnya. Begitu lahir, nah pilihan sudah. Ternyata ada yang tetap aktif secara alamiah, mayoritas tidak aktif. Yang aktif secara alamiah diteliti, ternyata ditemukan pada orang-orang jenius, penghafal Al-Quran, olahragawan hebat, seniman hebat, termasuk dikaruniakan pada orang bisa hamil, bukan dihamili, bayi tabung, lahir, tidak bisa alamiah, lakukan seksi sesar, pohon durian di Wonosalam 10-15 tahun baru panen. Ya saya nanam di Lumajang 6 tahun panen. Nah, kemarin panen. Ini beritanya saja sudah dikasih. Tapi kemarin Dr. Prof. Agus itu saya telepon lebih dari 80 tahun yang lalu. Kebajet memang tidak ngabari wong Gunung Sari di PDW. Karena apa? Ini termasuk teknologi yang strategis. Teknologi strategis itu tidak banyak digembar-gemborkan, tidak banyak ditulis di literatur, diteliti di KIDW. Contoh, teknologi strategis itu apa? Tentang satelit. 6 tahun yang lalu, anak-anak terbaik bangsa Indonesia, anak-anak ITS, teliti tentang satelit bumi portable. Begitu dimuat di Jawa Pos, ditanya wartawan, apa kesulitannya? Susah cari literatur tentang satelit di Indonesia. Cari literaturnya terus susah di Indonesia. Padahal Rusia sudah menguasai bulan, satelitnya canggih. Amerika menguasai bulan Mars, satelitnya canggih. Cina menguasai bulan. Indonesia jangankan menguasai bulan, delok bulan 1 Syawal. Eker-ekeran, dan apa penguasainya menonton kok eker-ekeran? Sama dengan teknologi senjata nuklir, sama dengan teknologi senjata nuklir. Nah, mesencephalon juga gitu. Saya teliti sendiri. Ternyata Bu, banyak cara untuk mengaktifkan mesencephalon. Tetapi yang terpenting, ini kan dunia kesehatan, mesencephalon, dunia kedokteran. Di dalam dunia kedokteran, kaidah-kaidah kedokteran itu selalu begini: ngobati sama mencegah, gampang mana? Gampang mencegah, murah mana? Murah mencegah, sama. Mesencephalon itu paling gampang dicegah. Waktu lahir itu jangan sampai tidur, murah meriah. Bagaimana caranya? Nah, itu perlu ilmu. Nah, saya beritahu caranya. Yang ngomong ini adalah Pak Ginten, teori ini. Ginten itu non muslim, tetapi coba ajarannya Islam. Pertama, 1. Rangsangan gerakan otot dan sendi yang teratur. Kalau orang Islam itu apa? Sholat. Makanya biar jabang bayi nanti lahir merocot, mesencephalonnya aktif, biar terdak tujuan. Maka cegah, jangan sampai lahir mesencephalonnya tidur. Dengan cara apa? Lakukan sholat waktu hamil, tepat waktu. Kenapa kok tepat waktu? Jangan beri kesempatan mesencephalon ngantuk. Jadi lahir dibukai terus sampai lahir merocot, tangi. Yang kedua, rangsangan visceral. Nah, ini letaknya kuasa. Rangsangan visceral atau rangsangan usus. Kalau orang Islam apa?
puasa. Nah ini yang jadi masalah. Mestinya selama kandungannya ibu normal, ibunya sehat, bela-bela nih puasa, apalagi puasa wajib. Tetapi Allah itu sangat sayang kepada ibu-ibu, luar biasa. Masih bisa disuruh memilih, tapi ibu pilihnya nggak pas. Waktu hamil diberi keringanan, boleh tidak berpuasa. Masalahnya ibu-ibu pilih keringanan nih, itu masalahnya. Nggak ngeboti anak pinter, nggak ngeboti mesekan, nggak berilmu, nggak bisa memilih. Karena ilmu itu penting untuk milih surga, neraka pakai ilmu. Ya. Maka dari itu begitu dirangsang melalui puasa, ternyata Mesias calon si Jabang bayi ini nanti insya Allah lahir aktif tetap. Tetapi yang digedekno waktu hamil adalah ngidapi, nyiksa bojone, enak kawitane, tapi anaknya lahir membre rasa no diri. Berarti yang proses kurang pintar. Kalau pintar dibelan-belani itu puasa, apalagi puasa wajib seperti ini. Terus yang ketiga, rangsangan audiovisual. Audiovisual itu apa? Ngaji, baca Al-Quran. Makanya kalau lagi hamil, ingat indera yang pertama berfungsi apa? Pendengaran. Harusnya ibunya rajin ngaji, baca Al-Quran. Kalau sudah capek, pakai teknologi, pakai headset, satu telinganya, satu di perutnya. Kalau pengen sambil ngalem-ngaleman, bapaknya suruh ngaji, tangannya suruh nempel ke perutnya. Ajak bicara, anak ini ngerti. Nah kalau bicaranya itu perasaan-perasaan kok dia pegel gitu. Ya, meskipun belum bisa melihat, tapi perunggu. Wah bapak ibu yang pegel loh. Jadi penting, makanya menurut saya dulu banyak menghafal Al-Quran itu ibunya rata-rata pintar ngaji. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, teknologi yang saya temukan itu saya mengambil salah satu kaidah di sini. Jadi teknologi itu sudah kita terapkan 8 tahun yang lalu pada ribuan anak-anak umur 3 sampai 20 tahun, dan itu sekali seumur hidup. Dan itu kayak tambah memori, selain menghilangkan bujukannya tadi, tambah memori. Kenapa? Ternyata begitu di otak kita itu banyak pusat-pusat, tidak hanya pusat kecerdasan intelektual dan spiritual, banyak pusat-pusat yang mungkin belum diteliti. Begitu terapkan, nah anak ini siap menerima banyak informasi, termasuk ibadahnya. Kenapa? Menurut saya pendidikan kita mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi banyak mengasah mengisi otak kiri. Kita beragama, berakhlak mulia, berbuat jujur, ya. Mengenal Allah, memperoleh informasi makna hikmah Al-Quran, itu pakai otak kanan. Maka dari itu meskipun lulusan pesantren, lah otak kanannya membre, mau diajari kejujuran sampai Jakarta korupsi, otak kanannya membre. Itu masalahnya. Sama dengan otak kiri membre, mau diajari matematika hitungan gagal, rugi terus, hitungnya salah. Itu otak kiri membre. Nah, Mesias Paul itu merangsang seluruh bagian otak. Jadi kayak tambah memori 2 GB jadi 4 GB, kayak tambah daya 1000 watt dari 10.000 watt. Kalau biasanya untuk setrika jeglek megel loh gitu. Diajari matematika doeng, biar nggak doean gitu. Jadi begitulah Bapak sekalian, ini sekedar informasi teknologi. Dan jangan lupa doa itu goib, wis doa nggak masuk akal nggak apa-apa. Perkara
dikabulkan alhamdulillah, enggak ya alhamdulillah, bisa jadi nanti di akhirat. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apa ada yang bertanya? Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, monggo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya kan punya anak perempuan. Nama saya Ibu Ita. Saya kan punya anak perempuan. Waktu itu usianya 5 tahun. Itu dokter mengatakan dia hernia. Itu karena apa dokter? Sudah dioperasi dulu, sekarang sudah kelas 2 SMA. Tapi perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau anak-anak hernia itu memang mulai lahir kalau anak-anak, karena proses penurunan jalannya buah belir kalau pada laki-laki, dan kalau pada wanita itu juga ada gangguan yang aslinya buka, sudah bolong. Makanya itu kalau anak-anak dioperasi dan hernianya ditutup bolongannya, itu rata-rata ada gangguan. Tapi kalau orang tua jalannya buntu karena waktu-waktu dinding perutnya jebol, memang rapuh. Makanya kalau ditutup bisa jadi kalau si waktunya tidak diobati jebol lagi. Jadi mulai lahir begitu. Terus sekarang tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, alhamdulillah sekarang. Ada lagi? Ini monggo. Ini monggo Pak. Masih, nama saya Samsudi. Masih tadi terangkan kata-kata operasi medicine salon. Mungkin saya terangkan bagaimana teknik operasinya. Berpikiran saya kata operasi itu membuka kepala dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tidak pakai operasi Pak ini, tidak pakai operasi. Jadi karena saya dokter bedah dikiranya dioperasi. Tidak. Saya ngambil teknologi ini, rangsangan audiovisual. Kalau di dunia untuk mengaktifkan mesin spalon bangsanya itu pakai rangsangan audiovisual. Saya pakai rangsangan audio, gelombang suara tertentu. Gelombang suara itu ada yang terdengar, ada yang tidak. Sambil lampu ini cahaya, ada yang terlihat, ada yang tidak. Yang tidak terlihat canggih-canggih, misalnya sinar ronsen. Nah, gelombang suara sama. Nah, saya terinspirasi itu simpel di dalam riwayat Islam. Rasul diberitakan bahwa kalau Allah menghendaki jagat raya hancur kiamat, maka ditiupkan sangkakala. Insya Allah itu gelombang suara. Kira-kira suaranya besok terdengar atau tidak? Sangkakala itu nggak tahu. Kalau terdengar baru tahu, nggak tahu. Kita belum tahu. Belum kiamat, nggak tahu, nggak penting. Tapi anda nggak percaya, kosong. Gelombang suara bisa menghancurkan benda keras. Allah memberi bukti ke dunia kedokteran khususnya. Ditemukan ESBL, suatu perangkat penghasil gelombang suara untuk menembak batu ginjal. Kalau kita sudah hancur lebur kiamat, Allah ingin membangkitkan lagi, hidupkan lagi, mengaktifkan lagi, maka cukup ditiupkan sangkakala kedua, maka bangkit. Ternyata terbukti pada penelitian saya, mesin spalon yang waktu dalam kandungan aktif, lahir terus tidur tidak aktif, ternyata bisa dibangunkan lagi. Dengan apa? Gelombang suara tertentu, bangun dia. Tetapi kalau kita besok dibangunkan dalam alam kubur setelah kiamat, bangun, mau tidur lagi tidak? Mau mati lagi tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Sama, mesin spalon kalau dibangunkan tidak bisa tidur lagi. Tidak ada, sampai saat ini belum ditemukan cara menidurkan lagi. Tetapi yang penting, begitu kita dibangunkan dari alam kubur, diaktifkan kembali setelah tidak aktif, mau diapakan? Dihisap, dimintai pertanggungan jawab. Sama, mesin spalon anak kita lemot, tulalin terus diaktifkan mesin spalonnya, nanti tambah gede tambah pinter.
Siap-siap orang tua bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Mutlak harus diajarkan akhlak mulia dan budi luhur. Kalau enggak, dia tambah gede, tambah pintar, pinterin wong tua ya. Karena dia makin lama makin berkembang. Makin dia lama setelah diaktifkan, makin dia mengerti menggunakan potensi message power-nya, makin pintar. Itu kira. Jadi teknologinya apa caranya? Anak satu dikumpulkan oleh TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Pokoknya bagusnya 20 tahun dipasang alat satu-satu. Alat itu hanya pinjam pakai. Alat ini menghasilkan gelombang tertentu yang merangsang message power bangun. Nah kalau anak kelas 4 SD ke bawah itu 10 menit bangun. Karena ada yang mahasiswa 20 tahun segala macam itu, makanya dirangsang sampai 30 menit. Kemudian setelah dirangsang dites satu-satu. Ya apa hasilnya dites. Nah setelah itu apa tugas orang tua? Ya karena ini kayak tambah daya, tambah memori. Setelah itu apa tugasnya? Ngisi. Nah kalau kita bisa tidak diaktifkan masa sekolahnya yang sudah sepuh-sepuh biar hafal Al-Quran, biar gampang menghafal Al-Quran, ternyata jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena message sekolah kita tidak hanya tidur, wis ngorong. Itu. Ada lagi sebelum kita Ya, gimana? Kita cukup? Satu lagi Bu terakhir. Baik. Terima kasih kesempatannya Ustaz. Untuk pertanyaan tadi ada beberapa yang sudah dijawab, tapi terkait misalnya ini Ustaz, kita diberi cobaan oleh Allah itu dengan sakit yang tidak mungkin sembuh. Kita sudah istiqomah untuk berobat, berdoa dan ikhlas seperti yang udah Ustaz tadi sampaikan, tapi belum ada hasilnya. Nah, kira-kira jalan apa lagi yang harus kita lakukan? Ya tenang saja. Jadikanlah segala upaya di dunia ini amal ibadah dan tasbih kita kepada Allah. Dan ada yang sia-sia. Sama dengan menurut saya mendidik anak. Anak itu ceritanya mesti cocok sama orang tuanya karena kita tidak bisa memilih anak. Katakanlah gitu. Memang ya faktanya. Maka itu karena itu kita jadikan amal ibadah dan tasbih kita tidak ada ceritanya keluh, termasuk berobat. Tidak ada yang ibadah itu sia-sia. Makin sulit, makin besar pahalanya. Karena apa? Tidak ada ibadah yang gampang minta pahala gede. Tidak ada. Jadi tenang saja. Hasil selalu menjadi hak prerogatif Allah. Hasil tidak penting buat kita. Hasil itu tidak penting. Serahkan Allah. Kita diajarkan untuk sabar dan tawakal. Tapi yang paling penting adalah upaya itu jadikanlah tidak sia-sia. Biar tidak sia-sia jadikan sebagai ibadah. Dan namanya ibadah tidak usah ngeluh. Tidak usah ngeluh. Yakin saja akan diterima Allah sesuai dengan upaya kita. Jadi tidak masalah. Hasil serahkan Allah. Jangan berputus asa. Dan ini sebenarnya masih panjang, tidak apa-apa. Nanti saya teruskan di TVRI. Saya nanti live di TVRI. Nanti saya teruskan kalau kekurangan pertanyaan itu tidak terjawab. Nanti jawab pertanyaan saya di sana. Saya kira demikian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.